Definisi cantik sebagai suatu yang indah dan menarik. Kriteria cantik seorang wanita adalah bertubuh ideal, berkulit putih, dan berambut lurus, hitam, serta panjang. Dengan hadirnya globalisasi, makna kecantikan kemudian menjadi seragam pada setiap daerah dan negara. Di antara 10 negara dalam daftar, Indonesia berada di urutan 8 negara dengan memiliki wanita paling cantik di dunia. Menurut hasil survei Good Stats dalam forum Group Discussion FGD, suku Sunda dianggap menjadi suku penghasil wanita cantik. Jumlah wanita cantiknya mencapai 77%, yang kemudian disusul kelompok blasteran Cina Indonesia Cindo berada di posisi kedua dengan persentase 65%. Menurut survei yang dilakukan pada Desember tahun 2023, ada 7 suku yang dianggap menghasilkan wanita paling cantik di Indonesia. Menempati posisi pertama dengan persentase 77%. Selain cantik, suku Sunda ini dinilai memiliki tutur kata yang halus dan lembut. Sudah menjadi rahasia umum jika suku Sunda yang ada di Bandung banyak menghasilkan wanita-wanita cantik dan berhasil menduduki peringkat kedua setelah Manado sebagai penghasil wanita cantik di Indonesia. Dikatakan bahwa kota di Jawa Barat ini memiliki wajah yang manis, kulit yang mulus dan paras yang khas dari orang Sunda. Di kesempatan kali ini, kami akan mengajak panjenengan berpetualang seputar suku Sunda. Mari kita pelajari fakta-fakta dari suku Sunda, dari kehidupan, budaya, tradisi, adat, hingga sejarah dan asal-usul suku Sunda. Namun, sebelum kita mulai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan berkenan subscribe channel ini, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik, informatif, edukatif serta menghibur panjenengan. Oke, langsung saja kita mulai. Suku Sunda merupakan suku mayoritas yang mendiami wilayah Banten dan Jawa Barat. Jumlah suku Sunda menurut data SPBPS 2010 sebanyak 36.701.670 atau 15,5% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Suku Sunda merupakan populasi suku terbanyak kedua di Indonesia. Asal-usul suku Sunda berasal dari bahasa Sanskerta. Awalan Sun atau Sunsa memiliki arti putih, berkilau bersinar, dan terang. Dalam bahasa Bali dan Jawa kuno, Sunda berarti suci, tak tercela, murni, tak bernoda, atau bersih. Suku Sunda berasal dari keturunan Austronesia, ras Mongolit atau ras yang tersebar dari Taiwan hingga Hawaii yang berada di Taiwan. Kemudian, mereka bermigrasi melalui kepulauan Filipina sampai tiba di Jawa sekitar 1500 hingga 1000 sebelum Masehi. Pendapat lain mengatakan suku Sunda berasal dari Sundalandia, yakni ras yang mendiami semenanjung cekungan besar. Saat ini, cekungan tersebut telah membentuk Laut Jawa, Selat Malaka, dan Selat Jawa. Jati diri yang mempersatukan orang Sunda adalah bahasa dan budayanya. Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimistis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Orang Portugis mencatat dalam Suma Oriental bahwa orang Sunda bersifat jujur dan pemberani. Orang Sunda juga adalah suku bangsa pertama yang melakukan hubungan diplomatik secara sejajar dengan bangsa lain. Sang Hyang Surawisesa atau Raja Samian adalah raja pertama di Nusantara yang melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa lain pada abad ke-15 dengan orang Portugis di Malaka. Hasil dari diplomasinya dituangkan dalam prasasti perjanjian Sunda-Portugal. Di samping prestasi dalam bidang politik khususnya pada awal masa kemerdekaan Indonesia dan ekonomi, prestasi yang cukup membanggakan adalah pada bidang budaya yaitu banyaknya penyanyi, musisi, aktor, dan aktris dari etnis Sunda yang memiliki prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Selain agama yang dijadikan pandangan hidup, orang Sunda juga mempunyai pandangan hidup yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Pandangan hidup tersebut tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya karena secara tersurat dan tersirat dikandung juga dalam ajaran agamanya, khususnya ajaran agama Islam.
Pandangan hidup orang Sunda yang diwariskan dari nenek moyangnya dapat diamati pada ungkapan tradisional sebagai berikut. Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke, aya mabahala aya tu ayena, hante mabahala hante tu ayena. Hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang. Hana matunggulna aya tu catangna. Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Artinya, ada dahulu ada sekarang. Bila tak ada dahulu tak akan ada sekarang, karena ada masa silam maka ada masa kini, bila tak ada masa silam takkan ada masa kini. Ada tunggak tentu ada batang, bila tak ada tunggak tak akan ada batang, bila ada tunggulnya tentu ada batangnya. Ungkapan tradisional tersebut tidak jauh dengan amanat Bung Karno dalam pidato HUT Proklamasi 1996, janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala daripada masa yang akan datang. Hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam masyarakat Sunda pada dasarnya harus dilandasi oleh sikap, silih asah, silih asuh, dan silih asih, artinya harus saling mengasah atau mengajari, saling mengasuh atau membimbing dan saling mengasihi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang diwarnai keakraban, kerukunan, kedamaian, ketentraman, dan kekeluargaan, seperti tampak pada ungkapan-ungkapan berikut ini. Kawas gula jengpet, yang artinya hidup harus rukun saling menyayangi, tidak pernah berselisih. Ulah merebutkan balung tanpa esi, yang artinya jangan memperebutkan perkara yang tidak ada gunanya. Ulah ngaliarkan taleus atel, yang artinya jangan menyebarkan perkara yang dapat menimbulkan keburukan atau keresahan. Ulah nyolok panon buncelik, yang artinya jangan berbuat sesuatu di hadapan orang lain dengan maksud mempermalukan. Buruk-buruk papan jati, yang artinya berapapun besar kesalahan saudara atau sahabat, mereka tetap saudara kita, orang tua tentu dapat mengampuninya. Mayoritas orang Sunda beragama Islam sekitar 99,84%, tetapi ada juga sebagian kecil orang Sunda yang beragama Kristen, sekitar 0,09%, seperti di wilayah Cigugur, Kabupaten Kuningan. Masyarakat Sunda yang menganut agama Kristen juga tersebar di beberapa wilayah selain di Cigugur, yakni di Cianjur, Bandung, dan Sukabumi. Bukti adanya kekristenan di tanah Sunda dan pada masyarakat Sunda bisa dibuktikan dengan adanya Gereja Kristen Pasundan, yang mana itu merupakan gereja Kristen Protestan yang berisi orang-orang Sunda yang menganut Protestan dengan jemaat sebanyak kurang lebih sekitar 30-33 ribu jiwa dari 35-36 ribu jiwa masyarakat Sunda Kristen, yang mana sisanya menganut Katolik. Agama Sunda wiwitan masih bertahan di beberapa komunitas pedesaan suku Sunda, seperti pada masyarakat Sunda Baduy. Populasinya secara signifikan terdapat di Kabupaten Lebak, Banten. Sebagian sisanya terdapat juga di wilayah pedesaan Jawa Barat. Orang-orang Sunda Baduy di Banten mayoritas masih menganut kepercayaan asli Sunda, dan mereka juga terbagi menjadi dua, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Meski begitu, orang Baduy juga ada yang menganut agama Islam. Walau jumlahnya hanya sedikit, sekitar 1% saja dari total populasi masyarakat Baduy. Ada pula beberapa suku Sunda yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha, tetapi jumlahnya sangat sedikit, yakni 0,01% dari populasi. Beberapa dari mereka diketahui mempunyai darah keturunan bangsawan kerajaan Sunda pada zaman dahulu pada masa Hindu-Buddha. Dalam percakapan sehari-hari, etnis Sunda banyak menggunakan bahasa Sunda. Namun, ada beberapa masyarakat Sunda terutama yang tinggal di perkotaan tidak lagi menggunakan bahasa Sunda secara penuh dalam percakapan, seperti yang terjadi di pusat-pusat keramaian kota Bandung, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Banyak masyarakat yang menggunakan bahasa Sunda bercampur dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa dialek dalam bahasa Sunda. Para pakar bahasa biasanya membedakan 6 dialek berbeda. Dialek-dialek ini adalah dialek Barat, Banten, sebagian barat Kabupaten Bogor khususnya wilayah Jasingaraya, dan sebagian barat Kabupaten Sukabumi. Dialek Utara, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, sebagian timur Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan sebelah utara Kabupaten Subang.
Dialek Selatan, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Sukabumi. Dialek Tengah Timur, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu bagian selatan, dan sebagian barat Kabupaten Kuningan. Dialek Timur Laut, Kabupaten Kuningan, sebagian barat Kabupaten Brebes dan sebagian selatan Kabupaten Cirebon. Dialek Tenggara, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan sebagian timur dan utara Kabupaten Cilacap khususnya Kecamatan Dayak Luhur. Dialek Barat utamanya dituturkan di daerah Banten. Sedangkan dialek utara mencakup daerah utara Jawa Barat termasuk Kabupaten Bogor dan beberapa daerah di kawasan pantai utara Jawa Barat. Lalu dialek selatan atau dialek Priangan mencakup kota Bandung dan sekitarnya. Sementara itu dialek tengah timur adalah dialek yang dituturkan di Kabupaten Majalengka dan Indramayu. Dialek timur laut adalah dialek di sekitar Cirebon dan Kuningan, juga di beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes dan Tegal, Jawa Tengah. Dan terakhir dialek Tenggara adalah dialek sekitar Ciamis, juga di beberapa kecamatan di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. Seni tari utama dalam suku Sunda adalah tari jaipongan, tari merak, dan tari topeng. Tanah Sunda Pasundan dikenal memiliki beragam budaya. Jaipongan adalah salah satu seni budaya yang terkenal dari daerah ini. Jaipongan atau tari jaipong sebetulnya merupakan tarian yang sudah modern karena merupakan modifikasi atau pengembangan dari tari tradisional khas Sunda yaitu ketuk pilu. Tari jaipong ini dibawakan dengan iringan musik yang khas pula, yaitu degung. Musik ini merupakan kumpulan beragam alat musik seperti gendang, goong atau gong, saron, kacapi, suling, angklung, dan sebagainya. Degung bisa diibaratkan orkestra dalam musik Eropa Amerika. Ciri khas dari tari jaipong ini adalah musiknya yang menghentak, di mana alat musik kendang terdengar paling menonjol selama mengiringi tarian. Tarian ini biasanya dibawakan oleh seorang, berpasangan atau berkelompok. Sebagai tarian yang menarik, jaipong sering dipentaskan pada acara-acara hiburan, selamatan atau pesta pernikahan. Tanah Pasundan terkenal dengan kesenian wayang golek. Wayang golek adalah pementasan sandiwara boneka yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh seorang sutradara merangkap pengisi suara yang disebut dalang. Seorang dalang memiliki keahlian dalam menirukan berbagai suara manusia. Seperti halnya jaipong, pementasan wayang golek diiringi musik degung lengkap dengan sindennya. Wayang golek biasanya dipentaskan pada acara hiburan, pesta pernikahan atau acara lainnya. Waktu pementasannya pun unik, yaitu pada malam hari, biasanya semalam suntuk, dimulai sekitar pukul 20.00 sampai 21.00 hingga pukul 4 pagi. Cerita yang dibawakan berkisar pada pergulatan antara kebaikan dan kejahatan, tokoh baik melawan tokoh jahat. Cerita wayang yang populer saat ini banyak diilhami oleh budaya Hindu dari India, seperti Ramayana atau Perang Bharatayuda. Tokoh-tokoh dalam cerita mengambil nama-nama dari tanah India. Dalam wayang golek, ada tokoh yang sangat dinantikan pementasannya yaitu kelompok yang dinamakan Purnakawan, seperti Cepot, Dawala, dan Gareng. Tokoh-tokoh ini digemari karena mereka merupakan tokoh yang selalu memerankan peran lucu, seperti pelawak, dan sering memancing gelak tawa penonton. Seorang dalang yang pintar akan memainkan tokoh tersebut dengan variasi yang sangat menarik. Secara tradisional rumah orang Sunda berbentuk panggung dengan ketinggian 0,5 meter 0,8 meter atau 1 meter di atas permukaan tanah. Pada rumah-rumah yang sudah tua usianya, tinggi kolong ada yang mencapai 1,8 meter. Kolong ini sendiri umumnya digunakan untuk tempat mengikat binatang-binatang peliharaan seperti sapi, kuda, atau untuk menyimpan alat-alat pertanian seperti cangkul, bajak, garu, dan sebagainya. Untuk naik ke rumah disediakan tangga yang disebut golodok yang terbuat dari kayu atau bambu, yang biasanya terdiri tidak lebih dari 3 anak tangga. Golodok berfungsi juga untuk membersihkan kaki sebelum naik ke dalam rumah.
Rumah adat Sunda sebenarnya memiliki nama yang berbeda-beda bergantung pada bentuk atap dan pintu rumahnya. Secara tradisional ada atap yang bernama suhunan jolopong, tagong anjing, badak hai, perahu kemurep, jublek nangkup, capit gunting, dan buka pongpok. Dari kesemuanya itu, jolopong adalah bentuk yang paling sederhana dan banyak dijumpai di daerah-daerah cagar budaya atau di desa-desa. Sistem keluarga dalam suku Sunda bersifat bilateral, garis keturunan ditarik dari pihak bapak dan ibu. Dalam keluarga Sunda, bapak yang bertindak sebagai kepala keluarga. Ikatan kekeluargaan yang kuat dan peranan agama Islam yang sangat mempengaruhi adat istiadat mewarnai seluruh sendi kehidupan suku Sunda. Dalam suku Sunda dikenal adanya pancakaki, yaitu sebagai istilah-istilah untuk menunjukkan hubungan kekerabatan. Dicontohkannya, pertama, saudara yang berhubungan langsung, ke bawah, dan vertikal, yaitu anak, incuk cucu, buyut cicit piut, bao, canggah wareng atau jangga wareng, udek-udek, kait siwur atau gantung siwur. Kedua, saudara yang berhubungan tidak langsung dan horizontal seperti anak paman, bibi, atau uak, anak saudara kakek atau nenek, anak saudara piut. Ketiga, saudara yang berhubungan tidak langsung dan langsung serta vertikal seperti keponakan anak kakak, keponakan anak adik, dan seterusnya. Dalam bahasa Sunda dikenal pula kosakata sajarah dan sarsilah, salsilah atau silsilah, yang maknanya kurang lebih sama dengan kosakata sejarah dan silsilah dalam bahasa Indonesia. Makna sajarah adalah susun galur garis keturunan. Pernikahan dalam adat Sunda terdiri atas beberapa upacara. Upacara ngeyek sereh biasanya diselenggarakan sehari sebelum akad nikah. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika ada tutur kata dan penyampaian di video ini yang kurang berkenan bagi panjenengan. Dan, kami sangat berharap, jika panjenengan berkenan subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan video-video yang menarik, unik, informatif, edukatif serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.